waktu ini kepada Dokter Ferry untuk bisa memandu, tanya jawab. Silakan Bu Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Dokter Lahargo, kita mulai sesi berikutnya ya dok. Kita mulai tanya jawab. Dokter sudah siap? Dokter Lahargo. Ya, sip. Mic-nya sudah diaktifkan kembali. Oke, siap Dokter Ferry. Ada yang mau bertanya dulu? Kita utamakan ya dok, yang mau bertanya langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti dibuka mic-nya sama Bu Sonya. Ada nggak Bu Sonya? Sambil menunggu, mungkin kita mulai aja dok. Saya bacakan yang bertanya ya dok. Ini Oke, Dokter Ferry. Dari Ibu Wasanti. Apakah ada efek dari premenopause dengan ansietas dan depresi sebelumnya? Ya, langsung dijawab aja ya. Jadi premenopause atau menopause di situ yang akan berubah tentunya adalah hormon di dalam tubuh seseorang. Dan hormon di dalam tubuh itu berdampak sekali terhadap kondisi psikologis. Jadi jelas itu memiliki hubungan. Jadinya ada suatu resiko yang meningkat pada mereka yang mengalami premenopause untuk munculnya ansietas dan depresi. Tapi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebab dari munculnya cemas dan depresi ini multifaktor, bukan karena itu saja. Nah, itu biasanya seorang psikiater akan coba melihat secara holistik apa yang terjadi pada seseorang ini dan kemudian memberikan suatu terapi, pertolongan, edukasi untuk bisa membantu yang bersangkutan pulih dari gangguan cemas dan depresinya. Tuh, seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Oke. Baik, itu juga mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu Marida yang menanyakan juga PMS di usia lebih dari 40 tahun, sensitivitasnya cenderung tinggi ya dok? Iya, betul sekali. Jadi memang pada orang PMS saja, premenstrual syndrome ya, memang kan sensitivitasnya tinggi. Karena tadi ada imbalance dari hormonalnya dan itu perlu kita kenali terlebih dahulu ya. Kita perlu untuk kemudian mengenali gejala, memvalidasi, dan meregulasinya. Jadi 3 tahapan ini yang perlu kita kenali, yang perlu kita ketahui, yaitu mengenali gejala, memvalidasi perasaan, dan kemudian meregulasi. Nah, regulasinya inilah berbagai teknik manajemen stres, manajemen emosi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kalau memang ada gangguan karena tadi pencetusnya PMS misalnya atau premenopause dan lain sebagainya. Seperti itu jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu. Kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Lia. Bagaimana kita tahu seseorang itu mengalami depresi, mengingat jarang ada orang yang mau mengaku. Dan mungkin ini juga sebenarnya gambaran hampir mayoritas ya dok? Ya, ringan-ringan. Baik, jadi depresi itu gangguan jiwa. Tanda dan gejalanya seperti tadi yang sudah disampaikan. Dan biasanya gangguan depresi itu akan mengganggu fungsi dan produktivitas dari seseorang. Kita akan bisa lihat performance dalam kehidupannya sehari-hari menjadi terganggu. Ya, menjadi malas masuk sekolah, masuk kuliah, ataupun kerja. Kemudian nilai-nilainya menjadi menurun, ada perubahan perilaku yang sebelumnya aktif, rajin, kok ini lebih banyak mager gitu ya, malas gerak, di rumah, di kamar aja. Jadi perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku itu adalah merupakan suatu gejala-gejala dari gangguan jiwa yang ketika ditangani ketika gejalanya masih ringan akan memberikan hasil yang baik. Jadi sesegera mungkin untuk kontrol kalau itu sudah mulai mengganggu fungsi dan produktivitas sehari-hari. Terima kasih. Baik, berarti kita kalau bisa semua orang mulai aware ya dengan kondisi kejiwaan setiap orang. Yes. Nah, ini dari Muhammad Rizky Reza. Dok, saya pasien salah satu rumah sakit di Bogor dengan diagnosis anxiety disorder. Tapi saya sendiri merasa depresi. Saya sudah 4 bulan mengkonsumsi antidepresan, tapi kok saya merasa belum ada perubahan.
Saya merasa lelah, Dok, karena anxiety ini sudah 7 tahun menimpa saya. Saya merasa apa-apa yang saya usahakan untuk sembuh belum menghasilkan kesembuhan. Apakah Ya. gangguan ini bisa sembuh? Yang pertama perlu dilakukan adalah penegakan diagnosis yang tepat terlebih dahulu, gitu ya. Apakah ini memang gangguan anxiety, ataukah ada mix anxiety depression, atau ini suatu gangguan bipolar, yaitu gangguan pada mood, atau ada masalah dengan personality atau kepribadian. Nah, itu yang perlu dilihat secara lengkap terlebih dahulu. Baru setelah itulah, baru kita rencanakan strategi terapinya. Nah, strategi terapi itu bukan hanya obat saja. Obat salah satu yang bisa menolong seseorang untuk tertangani cemas dan depresinya, tapi bukan satu-satunya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, healthy lifestyle, kemudian ada perubahan mindset pola berpikir, dan berbagai terapi-terapi lain yang bisa membantu. Jangan lupakan juga support system yang ada di keluarga, di masyarakat, dan juga di tempat kerja, gitu ya. Kalau masih ada stresor di tempat-tempat tersebut, tentunya itu tetap bisa membuat cemas dan depresinya tidak teratasi dengan baik. Dan kalau sudah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, dilihat juga minum obatnya teratur nggak, dosisnya sesuai nggak, makanannya seperti apa. Ada orang habis minum obat, minum kopi, nah, itu tentunya mempengaruhi penyerapan absorpsi dari obatnya, atau minum susu gitu ya, kurangnya olahraga, kurang minum. Jadi hal-hal tersebut perlu dilihat dengan seksama. Atau yang masih suka merokok, nah merokok itu akan kemudian membuat reseptor di dalam saraf otaknya itu menjadi tertutup, sehingga obatnya tidak bisa masuk, nggak bisa bekerja. Hal-hal yang demikian perlu kita evaluasi, sehingga tujuan terapinya tadi menghilangkan gejala dan membuat kita produktif akhirnya bisa tercapai. Seperti itu jawabannya untuk Muhammad Rizky Reza. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab, dan juga mungkin ke peran keluarga di sini sangat penting ya. Ya, setuju banget Dokter Ferry. Keluarga itu perannya penting banget, apalagi di tengah pandemi ketika segala sesuatu kembali ke keluarga ya. Kita perlu memperkuat resiliensi di dalam keluarga, sehingga akhirnya kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik, quality of life yang baik. Baik. Ini dari Dr. Zainal Arifin. Pertanyaannya adalah, pemakaian obat psikofarmaka berapa lama, sampai kapan, dan jika ingin di stop atau dikurangi, bagaimana cara tapering off-nya? Yang kedua, apakah meditasi, afirmasi, atau terapi zikir serta yang lainnya bermanfaat sebagai terapi tambahan? Adakah penelitian atau pengalaman di dalam praktek? Nah, yang ketiga, kapan seseorang penderita cemas atau depresi memerlukan terapi obat atau psikofarmaka? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Zainal Arifin. Yang pertama, kita perlu mengetahui fase-fase terapi ketika kita menangani orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama kita sebut namanya fase akut. Pada fase akut ini kita harus dengan cepat memberikan berbagai modalitas terapi, bukan hanya psikofarmaka, tapi juga psikoterapi, support system, dan terapi-terapi lain. Nah, fase akut ini dia teratasi ketika gejalanya berkurang atau hilang atau sudah bisa terhandle dengan baik. Maka masuklah yang namanya fase stabilisasi. Pada fase stabilisasi itu keadaan stabilnya tercapai dengan dosis obat yang dipertahankan. Ciri-cirinya pada fase stabilisasi adalah functionality. Fungsi dan produktivitasnya itu bisa membaik. Biasanya 6 bulanan gitu ya, kalau ini kasus baru kita mulai tapering off. Penurunan dosis secara bertahap. Biasanya yang dikurangin kalau misalnya ada pasien yang mendapat obat antidepresan dan anti-anxiety, itu obat anti-anxiety-nya dulu yang di tapering off atau diturunkan dosisnya sampai nanti dosis kecil dan dihilangkan. Baru obat antidepresannya ada lagi nanti fase maintenance, itu dosis obat kecil untuk mempertahankan. Baru bisa ada yang namanya drug holiday. Jadi libur minum obat sambil terus dievaluasi dan konsultasi ke psikiaternya. Maka proses tapering off-nya itu bisa berjalan dengan baik, dan target utama pasien tetap tidak muncul gejalanya, ataupun kalaupun muncul dia udah bisa menghandle-nya, dan quality of life, produktivitasnya itu bisa tetap baik. Pertanyaan yang kedua,
benar sekali Dr. Zainal, meditasi, afirmasi, zikir itu bisa menjadi suatu additional terapi. Karena banyak juga jurnal-jurnal yang sudah mengajukan hal ini. Pendekatan-pendekatan spiritual, kerohanian akan sangat membantu gangguan cemas dan depresi ini bisa cepat pulih. Dari pengalaman-pengalaman saya juga demikian. Di semua agama ataupun aliran agama, itu ketika mereka menekuninya dengan cara yang pas, maka itu akan memberikan efek yang positif, yang baik terhadap proses pemulihan. Orang yang menderita gangguan cemas dan depresi tidak langsung memerlukan obat-obatan, gitu ya. Ketika gejala-gejala ini ringan, bisa dilakukan berbagai teknik manajemen stres terlebih dahulu, gitu ya. Jadi misalnya dengan ada yang kita sebut teknik grounding, teknik misalnya relaksasi. Kemudian kita lihat juga apakah ini stresornya bisa dimodifikasi atau tidak, gitu ya. Karena kalau itu semua sudah dilakukan, ternyata masih belum juga memberikan perbaikan terhadap gejala cemas dan depresi, barulah modalitas terapi lain seperti psikofarmaka itu kemudian bisa diberikan. Jadi self-care terlebih dahulu, setelah itu baru minta pertolongan profesional untuk penanganan lebih lanjut. Seperti itu jawabannya Dr. Zainal, semoga bisa membantu. Oke, ini ada yang angkat tangan Ibu Ferry. Jadi saya udah buka mic-nya, Bu Jeng UU, silakan bisa bertanya kepada Dr. Lahargo langsung. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya, Dr. Lahargo. Saya mau tanya, apakah beberapa nih ya pertanyaan yang mau saya tanya, apakah demensia itu juga salah satu dari akibat cemas atau depresi? Karena kadang-kadang kok saya mulai agak-agak lupa gitu ya mau ngomong apa gitu, atau kalau mau ngomong ada orang yang mutus terus saya udah nggak inget gitu tadi mau ngomong apa, atau mau ke dapur tadi mau ngapain ya, udah mulai begitu. Terus biasanya orang itu menghubungkannya dengan iman, kamu kurang iman, itu kenapa orang selalu disebut kurang iman, apakah ada hubungannya? Terus yang dinamakan dengan orang sakit jiwa gila itu yang mana sih sama orang dengan gejala ODGJ dengan orang sakit jiwa yang gila yang di jalan itu apa yang mana yang dimaksud itu? Saya kurang begitu jelas. Kemudian saya juga masuk ke dalam klub seperti orang-orang dengan ODS, orang-orang dengan bipolar gitu ya. Saya baca rata-rata masalah mereka ada bullying dari orang tua, dari teman, atau dari apa. Nanti mereka akan mendidik anak-anaknya persis seperti orang tuanya lagi. Jadi terulang ke bawah, terulang. Apakah itu bisa diputus, Dok? Karena kalau orang tuanya nggak sadar, anaknya juga nggak sadar bahwa itu adalah dari rekaman-rekaman orang tuanya yang dahulu, misalnya yang suka mukul, yang suka apa, itu nanti berulang gitu loh. Apakah bisa diputus kalau kita segera menyadari bahwa di dalam satu keluarga itu ada orang yang sehat yang dia paham gitu loh. Karena kadang-kadang semuanya menjadi korban, jadi semua jadi caregiver, sementara si penderitanya, penyintasnya sendiri tidak sadar. Gitu. Biasanya penyintas kan yang membuli. Itu Dok, pertanyaan saya itu aja. Wah, banyak juga ya Bu UU, nanti bisa dapat hadiah gelas ini. Baik, saya coba jawab satu persatu ya. Yang pertama, demensia adalah merupakan gangguan jiwa juga ya, yaitu orang awam sebutnya itu pikun gitu ya. Sebenarnya yang terjadi di situ adalah penurunan fungsi kognitif. Kognitif tadi adalah kemampuan untuk mengingat, memori biasanya yang paling sering terganggu di situ. Kemudian juga kemampuan berbahasanya, kemampuan berhitung, kemampuan berkomunikasi menjadi terganggu. Itu yang kita sebut sebagai demensia. Demensia nanti ada dua, ada demensia Alzheimer, penurunannya secara progresif, pelan-pelan gitu ya. Ada lagi demensia vaskuler, biasanya pada gangguan stroke, itu cepat dia terjadinya penurunan fungsinya. Nah, pada depresi, itu terjadi penurunan fungsi kognitif juga. Jadi penurunan kognitif, penurunan fokus, konsentrasi, dan memori merupakan gejala dari depresi. Nah, ini yang perlu dikenali. Jadi jangan buru-buru berpikir, aduh, aku nih kayaknya mulai pikun nih gitu ya. Nah, tapi kalau kita ada suasana alam perasaan yang sedang down, itu memungkinkan sekali bisa terjadi. Jadi atasi dulu kondisi gangguan perasaannya. Dan biasanya kalau memang penyebabnya karena itu, maka gejala-gejala penurunan kognitifnya akan membaik tentunya.
Kemudian yang kedua, kurang iman. Nah, ini bagian dari stigma dan diskriminasi ya pada orang dengan gangguan jiwa. Padahal kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita memperlakukan orang yang patah kakinya dengan cara memperhatikan, membawanya berobat, menolong, menjaga dia, harusnya hal yang sama kita lakukan pada orang yang patah jiwanya. Jadi patah kaki dan patah jiwa itu sama pentingnya. Dan ini semua adalah gangguan medis yang tentunya perlu diatasi. Kemudian yang berikutnya, orang gila. Ini suatu label yang sekarang ini tidak lagi kita pakai gitu ya, karena memberikan stigma dan diskriminasi yang sangat kuat. Yang kita pakai dan sudah ada undang-undangnya itu adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, kami banyak itu pasien-pasien yang gelandangan gitu ya, pasien-pasien yang ada di pinggir jalan yang tadi Ibu cerita, ketika kita lakukan pemeriksaan, ya ternyata memang ada gangguan jiwa yang dialaminya. Misalnya gangguan skizofrenia, retardasi mental, gangguan bipolar, ada juga yang epilepsi, dan banyak gangguan-gangguan yang lain. Nah, jadi semuanya ada suatu diagnosis gangguan jiwanya. Jadi tidak ada lagi istilah orang gila, orang sinting, tidak waras, itu tidak boleh lagi kita pakai. Ya, sekalian nih saya memanfaatkan forum ini untuk membuat kita lebih punya empati terhadap orang dengan gangguan jiwa, bahwa orang gangguan jiwa itu sama seperti gangguan fisik yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, orang dengan skizofrenia atau ODS, orang dengan bipolar atau ODB, ya mereka sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik, bahkan di keluarga terdekatnya, dari orang tua, dari saudaranya, dan tentunya itu akan menimbulkan suatu dampak terhadap pola parenting yang kemudian akan mereka terapkan pada anaknya. Tapi apakah pasti akan seperti itu? Belum tentu juga. Nah, disinilah pentingnya pendidikan parenting atau pola asuh harus selalu kita lakukan. Karena sangat banyak sekali orang yang punya gangguan jiwa memiliki anak yang baik-baik saja, gitu ya, dan itu memungkinkan bisa terjadi. Seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Baik, Bu UU mungkin sudah cukup ya. Ada lagi Bu Sonia yang mau bertanya langsung? Sementara ada Pak Rikson, saya nggak tahu nih. Coba Pak Rikson, kalau enggak kita pertanyaan dulu mungkin Bu. Pertanyaannya cukup banyak nih. Halo. Oke, silakan Pak Rikson. Saya dengar suara saya? Dengar Pak. Ya, dengar Pak. Silakan Pak. Ya, selamat siang Dok. Saya ada 2 pertanyaan, tapi saya cerita dulu sedikit aja Dok ya. Mohon dengarkan dulu. Jadi saya berumur 39 tahun Dok. Terus 2014 saya terkena panic attack. Nah, awal 2020 saya kontrol semua gejala fisik saya. Hasil endoskopi saya dikatakan terkena GERD. Lalu saya kontrol jantung dan ternyata memang saya ada sumbatan jantung koroner. Akhirnya saya pasang ring Dok. Tapi setelah itu saya menjalani itu semua, rasa cemas saya jadi meningkat Dok. Nah, seharian itu saya perasaan kayak takut mati gitu kan. Nah, terus terkena panic attack lagi, saya tuh paling sedikit minum 1 kali dalam sebulan. Akhirnya saya ke psikiater dan sudah 6 bulan berjalan. Nah, kalau makan obat-obat dari psikiater tuh bisa turun, menurun. Tapi setelah itu kalau saya berhenti kayak suka kambuh-kambuh gitu, cemas-cemasnya Dok gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Dok ya, ini saya bingung antara gejala GERD dan anxiety ini. Saya tuh seringkali merasa detak jantung saya tuh gini, duk terus hilang dek gitu. Yang deknya itu kecil gitu. Nah, apakah itu karena GERD saya atau karena perasaan saya tidak tenang saat itu, cemas gitu namanya. Terus yang kedua, saya karena perasaan cemas saya belum sembuh total, saya disuruh cek lab tentang metabolisme fungsi endokrin, TSH, HbA1c dan PFT4. Apakah itu ada pengaruhnya juga Dok dalam di dalam fungsi anxiety saya gitu? Itu aja Dok, 2 pertanyaan. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih buat Rikson untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, panic attack itu bagian dari suatu gangguan kecemasan gitu ya. Dan gangguan cemas ini sensasinya seperti tadi yang disampaikan, seperti orang sakit jantung, seperti mau mati rasanya,
itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga biasanya kita lakukan, pastikan dulu dengan berbagai pemeriksaan laboratorium, penunjang seperti endoskopi, kemudian rekam jantung, EKG, dan yang lainnya untuk memastikan. Nah, kalau memang ada gangguan di sana, ya gangguan itu perlu diatasi karena stres kronis itu bisa berdampak kepada berbagai kondisi fisik, perubahan pada metabolisme, perubahan pada tekanan darah, dan organ-organ yang lainnya. Jadi dua-duanya perlu mendapatkan suatu penanganan. Jadi pemeriksaan HbA1c dan pemeriksaan penunjang lainnya, bila memang itu dianjurkan oleh dokternya, silakan dilakukan untuk memastikan. Karena apabila ada kondisi fisik, itu perlu diatasi. Nah, di samping kondisi fisik, tadi gangguan panic, anxiety-nya yang memicu berbagai sensasi yang tidak nyaman, itu perlu juga untuk diatasi. Fokus kepada terapi yang diberikan oleh psikiaternya, baik itu psikofarmakanya, perubahan healthy lifestyle ya, mulai dari pola makan, pola tidur, olahraga jangan lupa, sama mindset itu penting banget. 4 pilar ini perlu dilakukan perubahan-perubahan dan modifikasi agar kita bisa mendapatkan keadaan yang baik. Kalau belum konsisten, ya lebih disiplin untuk merubah pola hidup sehat kita. Hasilnya nanti secara bertahap tentunya akan bisa mengurangi gejala. Pada akhirnya kita bisa accept diri kita, oh ini ada sensasi begini, dan udah tahu, udah punya skill gimana kita mengatasinya. Nah itu yang harapannya ke depan bisa diraih. Seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Baik. Kita beralih ke chatting dulu ya, Dok. Ini agak banyak. Dari Ibu Linda Kurniawati, menanyakan apakah rasa nyeri pada neuropati perifer juga akibat dari stres dan bagaimana penanganannya serta obatnya apa? Ya, neuropati perifer ini terjadi karena memang ada suatu penyakit dasar yang terjadi ya, dan stres atau gangguan di pikiran dan di perasaan bisa memperberat rasa nyeri tersebut ataupun membuat lebih sulit ditanganinya penyakit ini. Jadi dua-duanya tuh perlu diatasi. Nyerinya perlu diatasi, stresnya juga perlu diatasi. Biasanya untuk mengatasi nyeri itu umumnya juga diberikan antidepresan ya, karena kalau antidepresan itu bisa meningkatkan ambang nyeri sehingga tidak mudah untuk terasa nyeri. Seperti itu jawabannya. Baik. Ini dari Ibu Ahlia Dahlan. Bagaimana melatih konsentrasi pada anak usia 10 tahun saat kelas online? Sulit diam dalam mengikuti pelajaran. Kayaknya ini banyak deh ini. Oh ya. Jadi saat belajar online sebagai orang tua yang pertama adalah realistis dulu aja. Ya, realistis dengan keadaan ini bahwa ada suatu perubahan terhadap suatu sistem belajar. Hanya butuh usaha untuk menyesuaikan diri, apalagi untuk anak-anak ya, lebih cepat konsentrasi dan baik dalam mengikuti kegiatan belajar online ini. Nah, kemudian kita bisa mendampinginya dan terus-menerus berkonsultasi dengan guru, wali kelasnya agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Berikan apresiasi, berikan dukungan gitu ya terhadap anak yang mengikuti belajar online, karena kalau dia punya kepercayaan diri, harga diri yang meningkat, itu pun akan membuat fokus konsentrasinya juga bisa menjadi baik. Itu jawabannya. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya yang bertanya. Nah, ini juga ada dari Ibu Emma. Usia saya 66 tahun, saya asli Bogor, tapi tinggal di rumah anak di Bekasi, sudah 7 bulan. 2 minggu yang lalu kena tipes, kata dokter radang usus. Selama ini saya konsumsi obat lambung, apakah itu harus diteruskan? Saya juga ada cemas dan sulit untuk hilangkan, ini sedang belajar katanya, pernah vertigo dan sampai pingsan. Ya. Jadi ketika Ibu sudah mendapatkan obat dari dokter, kalau misalnya masih ada gejala dan ingin bertanya seperti apa kelanjutan pengobatannya, konsultasi kembali dengan dokter yang bersangkutan, karena tentunya setiap dokter punya strategi pengobatannya terhadap pasien-pasiennya. Tapi kalau memang ada gangguan cemas, berarti ini ada gejala lain yang perlu diatasi. Vertigo sampai pingsan, ya itu juga memungkinkan bagian dari gejala kecemasannya dan perlu dilakukan pemeriksaan juga secara lebih detail dari dokter THT, dokter saraf gitu ya,
untuk bisa memastikan gangguan yang Ibu alami. Tapi kalau memang rasanya kecemasan ini sangat mengganggu, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke psikiater untuk bisa mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat sehingga gejala kecemasannya bisa berkurang serta hilang. Terima kasih. Jadi jangan malu-malu ya dok untuk datang berobat ke psikiater. Ya, kami para psikiater itu akan siap membantu, menolong Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mengatasi berbagai gangguan kejiwaan yang dialami. Terima kasih. Jadi paradigma bahwa psikiater itu hanya untuk orang gila itu harus dihilangkan. Dan sekarang memang kayaknya sih udah makin hilang ya, karena pasien-pasien sudah makin banyak dan awareness masyarakat juga sudah semakin membaik. Oke. Kemudian nih ada dari Ibu Yohana. Saya usia 83 tahun, 3 hari ini dada berdebar-debar, jadi gelisah, takut, dan lain-lain. Sudah berobat, hasilnya jantung dan paru-paru baik. Apa ini juga stres ya dok? Karena selama pandemi ini di rumah saja, mungkin bosen. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, jadi kalau misalnya hasil pemeriksaan jantung dan paru baik, ya berarti ada gangguan di pikiran dan perasaan. Kalau rasanya dada berdebar-debar, gelisah, yang bisa dilakukan adalah teknik relaksasi, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Teknik relaksasi itu teknik dasar yang cukup bisa membantu ketika kita mengalami cemas dan juga mungkin rasa yang tidak bisa sambil diikutin dari tempat kita masing-masing ya. Teknik relaksasi itu yang pertama, atur pernapasan dengan menarik nafas dalam dari hidung. Tahan sebentar, buang pelan-pelan dari mulutnya. Sampai habis. Tarik nafasnya dalam 3 hitungan, tahan 1 hitungan, dan buang perlahan-lahan dalam 6 hitungan. Lakukan teknik pernafasan seperti itu 5-10 kali. Setiap kali kita merasa gelisah, perasaan yang tidak tenang. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih rileks dan santai. Berbagai teknik yang lain bisa juga kita pelajari, seperti progressive muscle relaxation, ada lagi grounding technique, mindfulness, itu semua manajemen stres yang akan sangat ngebantu kita bisa lepas dari pikiran perasaan yang berat dan menjadi lebih rileks dan tenang. Terima kasih. Baik. Ini juga ada dari Ibu Ratna. Saya sering cemas, lelah, dan selalu waspada, sedih sendiri, efek dari work from home kelamaan, dan mengurus 2 anak yang school from home sekaligus. Bagaimana mengatasinya nih? Ya, tentunya para ibu sesuai survei kita itu paling terdampak ya dengan masalah seperti ini ya. I feel you ya Bu ya gitu. Jadi memang ini bukan suasana yang mudah gitu ya. Jadi menjadi cemas, merasakan cemas, khawatir, takut, sedih itu sebenarnya perasaan yang wajar kok. It's okay not to be okay pada keadaan yang terjadi sekarang ini. Yang penting jangan berkepanjangan, jangan berlebihan, jangan membuat kita terlalu menderita ataupun membuat kita terganggu fungsi kita sehari-hari. Yang bisa kita lakukan, kita boleh cerita tentang apa yang kita rasakan tersebut terhadap orang terdekat yang kita percaya. Kita boleh cerita kepada suami, istri kita boleh bercerita kepada sahabat kita, pada keluarga yang kita percayain. Dengan menceritakan apa yang kita rasakan, itu adalah suatu bentuk ventilasi yang membuat kita pun bisa menjadi lebih nyaman. Tapi yang terpenting kita mikirnya adalah it's okay not to be okay, gitu ya. Jadi wajar kok kita ngerasa hal-hal yang seperti itu dan itu tidak apa-apa. Terima kasih. Tapi juga kebanyakan ya dok, kalau saya lihat ini kan ibu-ibu udah di rumah. Nah, para suami kan juga work from home. Sehingga akhirnya mau cerita ke suaminya juga suaminya lagi depresi juga. Akhirnya malah anak yang kena dampak. Anaknya dimarahin. Oh, ya, benar-benar. Kalau udah seperti itu harus cepat-cepat ke profesional lah ya, biar bisa dapat pertolongan. Tapi setiap keluarga sih sebenarnya punya potensi ya, yang kita sebut resiliensi keluarga. Nah, itu mungkin yang perlu dicari. Aduh, ajak misalnya bikin rapat keluarga gitu ya, kumpul bareng-bareng, ini gimana nih ya, papa kok udah mulai sering marah-marah, mama nih udah mulai ngomel-ngomel, ada apa ini dengan keluarga kita ini gitu ya, ngobrol, iya papa punya pikiran gini, ya mama nggak suka kalau gini-gini, akhirnya bisa ketemu solusinya. Rapat keluarga itu juga penting untuk
kondisi. Kalau nggak ikut kegiatannya Moritz Community deh, Dok. Nah, itu Bu Sonya paling tahu. Soalnya kita cuma Lanjutkan. chatting, masuk dalam komunitas, Dok. That's it. Betul sekali. Banyak hal positif dari Moritz Community ini yang bisa Thank dimanfaatkan you. tentunya. Kemudian ada lagi dari Ibu Bu Eba, Bu Ferry, kasih satu pertanyaan dulu, Bu. Bu Eba tadi udah angkat tangan dari tadi nih. Silakan. Silakan Bu Eba, saya udah unmute. Bu Eba bisa langsung tanya ke Dr. Lahargo. Udah bisa Bu Eba? Wow, Bu Eba? Oke Bu, lanjut Bu. Ya, halo Dok, selamat sore. Saya Eba, usia 60 tahun Dok. Saya ini pada tahun 2015 kan menderita autoimun psoriasis vulgaris. Nah, kalau kata dokter katanya saya itu penyebabnya stres, Dok. Nah, terus sekarang ini udah 5 tahun saya memang punya anak yang sakit AVM, artery vena malformation. Nah, gimana cara nanganinnya ya, Dok ya? Kayaknya sih udah sembuh tapi suka muncul gitu, Dok. Kadang-kadang emang tulang kan yang diserang kulit sama sendi, emang kadang-kadang sendi saya emang pada sakit gitu, tapi masih suka muncul gitu, Dok, bercak-bercak itu. Nah, bagaimana cara ngatasinnya, Dok, kalau dari stres ini ya, Dok ya? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Bu Eba sudah sharing gitu ya. Jadi memang kondisi psoriasis autoimun itu faktor stres itu memegang peranan ya. Jadi kita perlu belajar berbagai keterampilan manajemen stres. Nah, nanti mungkin ada tadi Dr. Andre ya, spesialis saraf tadi ada topiknya manajemen stres gitu ya. Minggu depan mungkin itu bisa diikuti tuh Bu Eba ya supaya bisa punya suatu insight gitu ya, gimana sih cara mengatasi stresnya. Atau mungkin di lain waktu nanti saya boleh menyampaikan topik-topik lain mengenai manajemen stres yang bisa kita diskusikan dengan lebih detail. Tapi setuju banget bahwa psoriasis, autoimun, ditambah ada stresor, ada anak yang menderita AVM, itu tentunya bukan hal yang mudah ya untuk dihadapi. Tapi Bu Eba bisa bertahan sampai dengan saat ini itu luar biasa sekali ya. Jadi mudah-mudahan bisa belajar berbagai skill keterampilan manajemen stres sehingga akhirnya bisa mengatasinya dengan baik. Terima kasih. Oke, makasih Dok. Sudah bisa menjawab Bu Eba? Ya, terima kasih, menjawab banget. Senang kok parahnya jelas. Oke. Kita lanjut pertanyaan chatting ya, Dok. Oke. Ibu Karlanio. Saya penderita kronis insomnia dan diberi amitriptilin, Riklona, Serequal. Saya mau tanya obat-obat tersebut sudah saya minum 5 tahun. Kalau saya nggak minum, nggak bisa tidur. Caranya bagaimana supaya obat-obat tersebut bisa dikurangin? Ya, terima kasih Ibu Karlanio. Jadi, wah ini banyak ya obat-obatnya. Amitriptilin adalah obat antidepresan, Riklona anti-ansietas, Serequel itu obat antipsikotik yang punya efek sedatif atau efek mengantuk. Jadi, pada insomnia atau kesulitan untuk tidur, kita perlu cari dulu penyebabnya. Ya, ada penyebab secara fisik gitu ya, ada memang penyakit fisik nih yang harus segera diatasi, hipertensi, jantung, ataupun ada diabetes, itu harus diatasi dulu. Atau ini penyebabnya psikis atau psikologis. Ya, jadi kalau memang ada kecemasan, depresi, nah itu penanganannya juga harus secara khusus. Targetnya bukan supaya bisa tidur gitu ya, tapi targetnya di mana penyakit dasarnya itu bisa teratasi. Kalau memang tujuannya ingin mengurangi dosis, nah itu benar harus lewat psikiater karena ada strateginya, tapering off-nya harus secara bertahap dan harus secara smooth karena obat-obatan yang ibu minum ini kalau langsung berhenti total dia punya efek withdrawal atau putus jak yang malah bikin rasanya lebih tidak enak lagi. Seperti itu jawabannya. Baik. Ini ada lagi dari Dewi Yanti. Apakah migrain dan vertigo bisa juga akibat dari cemas, depresi, dan stres? Oh ya ya, jadi penyakit-penyakit seperti migrain, vertigo itu kan ada yang dia memang ada organik ya, jadi memang ada organnya yang terganggu. Nah, ini tentunya dokter-dokter seperti dokter saraf, neurologi, dokter THT itu akan lebih memeriksa lebih detail dengan berbagai pemeriksaan dan juga penunjang untuk memastikan.
Tetapi ada juga yang memang fungsional gitu ya. Jadi muncul gejalanya gitu ya. Dan pemicunya yang men-trigger itu bisa karena stres, cemas, dan depresinya. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi kita perlu kenali apakah penyebabnya secara organik gitu ya, atau memang ini penyebabnya karena faktor psikologisnya. Terima kasih. Oke. Ini ada dari Pak Budi. Tapi jangan ditertawakan katanya, Dok. Oh iya, nggak ketawa deh, senyum aja, senyum, nggak ketawa, senyum doang. Ngomong jangan ketawa aja, kita udah ketawa nih, Dok. Pak Budi ini pinter nih, membuat suasana jadi seru ya. Betul. Sebenarnya gini, ya itu kalau lagi stres, terus sulit solusinya, maka untuk membunuh rasa stres itu saya suka menghayal yang kadang nggak masuk akal. Dari situ stres saya hilang, walau mungkin masih ada, tapi mungkin stresnya sembunyi. Maaf, ini serius loh, Dok. Apakah ini? Ya, serius. Ya. Jadi stres itu kan sebenarnya sih bukan selalu negatif ya, gitu ya. Stres itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua jenis. Ada stres yang sifatnya positif, kita sebutnya eustress. Itu membuat kita bisa keluar potensi dan produktivitas kita lebih baik ya. Misalnya kalau anak ujian, kalau dia nggak stres, dia males-malesan, nggak belajar gitu ya, main game aja, tidur terus, itu gara-gara nggak stres, sehingga akhirnya nilainya kurang bagus. Tetapi karena dia stres, dia jadi belajar, gamenya disingkirin dulu, sampai malam belajarnya, gara-gara stres, hasilnya adalah nilainya bisa baik, karena dia sudah belajar dengan bagus. Jadi ada stres yang positif namanya eustress. Tapi ada juga stres negatif yang namanya distress. Nah, ini yang bisa berujung kepada masalah gangguan jiwa. Nah, manajemen stres tiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada yang seperti Pak Budi ini, dia visualisasi gitu ya. Mencoba memvisualkan dengan menghayal, lucu juga ya kalau gini, seru juga ya. Dan ternyata dengan melakukan hal seperti itu, stresnya hilang, that's okay. Itu cara kita, itu mekanisme coping yang kita miliki untuk mengatasi berbagai stres yang kita alami. Demikian jawabannya. Terima kasih. Ini ada lagi dari Ibu Vina di Turki. Saya ingin bertanya, apakah rasa cemas, khawatir, dan sedih berdampak karena premenopause yang alami, dan apa karena juga migrain yang dialami? Ya, dua-duanya memungkinkan Ibu Vina gitu ya. Perubahan hormonal pada mereka yang mengalami premenopause jelas bisa men-trigger masalah psikologis. Demikian juga untuk kondisi migrainnya, atau bisa juga sebaliknya. Kita stres, muncullah gangguan migrain dan keluhan-keluhan tadi. Karena kalau lagi stres, tadi keluar hormon kortisol. Nah, itu ya adalah hormon stres yang membuat sensasi tidak nyaman di berbagai organ tubuh kita. Itu jawabannya. Terima kasih. Baik. Ini ada yang menanyakan, Pak Toto, nih, karena rumah saya di Jakarta, apa saya bisa konsultasi online dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor? Kalau di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, kita baru akan dibuka nih layanan konsultasi online-nya, tapi untuk saat ini belum gitu ya. Tapi saya praktek di Rumah Sakit Siloam Bogor, itu sudah ada layanan online atau telekonsultasi. Nanti bisa di searching aja gitu ya, atau bisa hubungi saya, nanti saya kirim caranya untuk bisa konsultasi online atau kita sebut teleconsultation. Terima kasih. Baik. Kemudian pertanyaan lagi dari Sri Agung, dari Dokter Sri Agung. Saya punya sejawat di saat kondisi ada stresor yang memicu ansietas. Yang dilakukan kawan sejawat adalah marah, bicara dengan nada tinggi, dan dengan cara tersebut kawan merasa rileks dan cukup sportif. Bila selesai marah-marah, dia menyampaikan perasaan menjadi tenang. Iya. Ya. Jadi emosi-emosi seperti marah, cemas, sedih itu kan sebenarnya emosi yang wajar dan alamiah gitu ya. Berbagai orang menghayati emosi tersebut dengan caranya berbeda-beda gitu ya. Selama itu tidak sampai mengganggu relasi dengan orang lain, tidak membuat fungsi produktivitas kita juga terganggu, tidak apa-apa. Itu menjadi suatu ciri karakter atau ciri kepribadian kita, itu tidak apa-apa, seperti itu, boleh-boleh aja. Terima kasih. Ini ada Ibu Vina lagi yang dari Turki, Dok.
Oh ya, ya. Dan juga apakah rasa cemas khawatir yang dirasakan ini karena tidak bisa pulang ke Indonesia? Ah, iya, iya, iya. Bisa jadi ya. Aduh, udah kangen sama Indonesia dengan masakan Padangnya. Dan kalau di Bogor ada bubur ayamnya yang enak. Kan dok, ada sop buntut ya dok. Sop buntut, aduh. Sop buntut. Bakso yang paling banyak di Bogor. Jadi lapar nih Bu, hujan-hujan. Di mana dok? Surken ya dok? Surken ya dok? Aduh, tahu persis nih kayaknya Bu Sonya. Larang saya pernah tinggal di Bogor, gimana sih dok? Oke, siap-siap. Nah, ini ada lagi dok dari Bidan Kartini mungkin. Saya didiagnosa gangguan psikosomatis awalnya. Saya diberi obat clobazam, tapi tidak ada perubahan. Dan rasa cemas, susah tidur, dan tangan yang sering tremor, sering muntah di saat pikiran banyak. Lalu saya konsul kembali ke psikiater, tapi setelah makan obat saya merasa selalu diam saja, dan teman saya merasa aneh dengan perilaku saya. Ya, ya. Jadi setiap obat itu dia punya efektivitas dan punya efek samping. Nah, ini yang perlu kita kenalin ya. Yang kita dapetin kan, yang ingin kita cari itu efektivitasnya. Bagaimana obat ini bekerja dan menyebabkan gejala-gejala kita berkurang serta hilang. Tetapi kalau yang muncul adalah efek sampingnya, segera dikonsultasikan ke psikiaternya gitu ya, karena itu adalah efek yang tidak diharapkan tentunya. Nanti psikiater akan mengatur ulang dosis obatnya atau switching, mengganti obatnya dengan jenis obat yang lain yang lebih cocok dan nyaman. Seperti itu jawabannya. Oh, dari Pak Toto juga kebetulan katanya saya pasien rumah sakit Siloam. Oh iya Pak Toto, di rumah sakit Siloam itu ada layanan teleconsultation yang kita sebut AIDO. Gitu ya. Jadi dengan AIDO itu akan bisa kita konsultasi secara online dan bisa menentukan dengan fleksibel waktunya kapan kita mau berkonsultasi dengan dokter dan obatnya bisa dikirimkan ke rumah kita. Oke. Dokter, ini kalau dari pertanyaan-pertanyaan chatting sih udah semua dijawab sama dokter. Oh ya, ya. Barangkali ada yang mau bertanya langsung lagi nggak? Ini nggak ada nih Bu. Nggak ada ya? Kalau saya nanya boleh nggak dok? Boleh, Dokter Ferry, silakan. Saya sih cuma nanyanya sederhana aja. Ini kan setiap manusia ini ada, artinya gini, permasalahan kan semua sama ya? Ya. COVID ini. Nah, kenapa dari satu orang bisa berakibat berat, sementara yang lain tidak apa-apa? Ya. Ini apakah ada pengaruh dari pola asuh seseorang sehingga membuat si yang bersangkutan menjadi orang yang tough, yang tangguh, yang bisa menerima, sementara di sisi lain menjadi orang yang rapuh gitu loh. Ya, ya berbeda-beda ya Dokter Ferry. Kapasitas mental setiap orang itu berbeda-beda dan faktor-faktor yang menentukannya 3 hal tadi, biologi, psikologi, dan sosial. Nah, faktor itu yang membuat kapasitas mental dari seseorang. Ketika menghadapi stresor yang sama gitu ya, reaksinya bisa tentunya berbeda-beda. Yang terpenting adalah kita mengenali diri kita. Ya, kita ini punya kemampuan seperti apa dan terus meningkatkan skill keterampilan kita setiap kita menghadapi masalah atau stres dalam kehidupan sehingga di masa-masa ke depan kita udah bisa lebih tangguh lagi dalam menghadapinya. Seperti itu. Atau ada nggak pola asuh dari parenting yang bagus gitu ya, yang bisa diterapkan kepada semua orang. Jadi pola asuh dari mulai ibu hamil ya berarti ya? Ya, pola asuh itu kan beraneka ragam ya, dan yang tidak ada yang terbaik, yang ada adalah yang cocok gitu ya. Jadi pola asuh kepada anak itu berbeda-beda. Kadang-kadang buat anak dalam satu keluarga, bahkan yang kembar aja bisa berbeda cara pendekatan atau pola asuhnya. Ada yang sifatnya otoriter, ada yang sifatnya permisif, ada yang sifatnya neglective atau autoritatif. Jadi banyak jenis-jenis pola parenting yang bisa kita pelajari. Dan parenting itu is an art gitu ya. Jadi suatu seni, nggak ada hal yang pasti gitu. Jadi menghadapi anak ini pun dinamikanya pun beda-beda gitu, macam-macam. Nah itu keseruannya dalam kita memberikan pola asuh dalam keluarga. Jadi nggak ada hal yang
oh kalau dilakukan seperti ini pasti paling bagus gitu. Kadang-kadang anak perlu dikerasin sedikit, tapi kadang-kadang kita harus juga banyak mendengar. Nah, ini orang tua tentunya yang paling paham. Tetapi secara general ada yang namanya berbagai model parenting yang cukup baik. Gaya komunikasi-komunikasi itu kalau Gary Chapman itu punya 5 love languages katanya. Ada gaya komunikasi itu anak yang senang dengan diberikan hadiah, quality time, sentuhan, ataupun services, atau words, kata-kata afirmasi. Nah, kita perlu mengenali bahasa kasih dari anak-anak kita atau pasangan kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan mereka. Seperti itu. Oke, mungkin itu bisa dijadiin topik berikutnya kayaknya. Waduh, menarik sekali itu. Bu Ferry, ada satu pertanyaan lagi nih Bu Ferry. Bu Ferry, ada pertanyaan lagi tuh Pak Antoni, silakan Bu, paling akhir Bu. Keluarga saya terkena anxiety disorder ditambah OCD yang baru muncul semenjak pandemi COVID. Terapi apa yang paling tepat dilakukan untuk mengobati gangguan ini? Ini sama juga ya, ciri-cirinya sangat takut dengan kotor, apalagi ketika sudah bersih atau mandi, tidak berani menyentuh barang-barang di luar barang pribadinya. Mencuci tangan berulang dan intensitas waktunya lama. Bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk mandi. Semuanya dilakukan untuk menenangkan ketakutan dalam pikirannya akan terpapar COVID. Terapi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan ini? Ya, jadi WHO juga sudah menyatakan ya di tengah pandemi ini OCD atau Obsessive Compulsive Disorder itu meningkat nih kasusnya karena orang jadi lebih waspada, lebih hati-hati ya. Jadi kewaspadaan dan kehati-hatian itu sebenarnya hal yang wajar sih untuk menjaga kita gitu ya agar tidak terkena COVID ini dan menjaga kita tetap safe, aman dan sehat. Nah, tapi kalau udah berlebihan seperti ini, ya ini harus diterapi ya, ini udah OCD gitu. Jadi biasanya pada OCD itu diberikan psikoterapi yang sifatnya edukatif ya, CBT, Cognitive Behavior Therapy, itu akan membantu. Atau psikofarmaka seperti antidepresan, anti cemas, anti psikotik dosis kecil gitu, itu akan sangat membantu nih agar OCD-nya bisa kemudian bisa pulih kembali. Segera datang aja ke psikiater. Baik, ini udah harus ditangani ya dok kalau ini. Ya. Baik. Saya rasa kalau dari pertanyaan-pertanyaan sudah semua dijawab oleh dokter. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama ya. Dengan waktu yang sangat berharga ini, semoga semua kebaikan dokter dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Buat kami semua. Kami kembalikan kepada Bu Sonya untuk acara selanjutnya. Silakan. Oke. Luar biasa, tapi tadi Dokter Lahargo udah saya tangkap satu kata-kata Dokter Lahargo. Kalau gitu kita akan adakan acara lagi nih. Nah, itu yang saya tunggu Dokter Lahargo. Kenapa? Iya. Ilmu Semoga dokter banyak. ya. Ya, ilmunya banyak. Kita tunggu nih jadwalnya kapan yang kosong, kita akan adakan lagi nih dok, yang tentunya berkaitan dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Karena penting banget dok. Orang harus tahu ini supaya yang berkaitan dengan kejiwaan itu kan banyak dok, benar-benar banyak banget, dan itu mempengaruhi segala sisi, segala hal. Ya kan? Makanya ya, perlu dibahas lebih banyak lagi. Oke, saya behalf Emirates Community sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan dokter untuk berbicara melalui komunitas kami, dan kami berharap para peserta mendapatkan benefit pada sore hari ini supaya bisa bermanfaat. Dan semua benefit yang didapat jangan simpan di dalam diri kita. Kita harus apa yang kita pelajari, apa ilmu yang kita dapat, ayo kita berbagi, ya kan? Prakteknya itu paling penting, melaksanakannya itu terpenting. Kita berbagi walaupun sedikit. Misalnya kita udah tahu pengetahuan ini dari Dr. Lahargo. Kalau kita melihat keluarga, saudara, teman-teman, mungkin kita bisa sampaikan sedikit juga kepada mereka supaya bisa diatasi. Ya, nah dengan cara seperti itu sedikit demi sedikit tentunya akan bisa menjadi bukit berdampak terhadap banyak orang. Kita mungkin bisa menganggap remeh hal kecil yang kita lakukan, tetapi itu ngeri banget kalau dilakukan dengan cara terus-menerus, itu bisa menjadi dampak yang besar, sesuatu yang positif untuk orang lain, kalau itu halnya positif ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
para peserta juga yang sudah dengan senang hati mau share event-event kami, ya. Kami tahu kami pengen banget untuk semua ini diterima oleh semua masyarakat terutama di Indonesia. Ruangan Zoom kami itu kami selalu sudah sediakan untuk kapasitas 500 ya. Nah, jika untuk event berikutnya kami juga sangat berharap Bapak dan Ibu share kepada banyak teman juga supaya mereka juga bisa mendengar langsung mendapatkan manfaatnya. Nah, materi presentasi PDF hari ini Bapak dan Ibu bisa minta ke WA admin. Nah, jika ingin bergabung di dalam grup WA, kami juga sudah siapkan grup WA. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa ke WA admin, saya mau masuk grup dong, supaya terupdate dengan event-event kami. Setiap event kami akan kami masukkan di dalam WA grup, ataupun kami share secara pribadi. Tapi kebanyakan kalau share private itu seringkali kelupaan, ada yang nggak sampai ke share. Kalau di WA grup gampang, tinggal masukin, semua bisa lihat di sana. Ya, dan itu mempermudah komunikasi kita, Bapak dan Ibu. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Jadi kita tetap harus semangat, jaga kesehatan kita, ikut protokol yang sudah dilakukan oleh pemerintah, selalu aware karena COVID-19 itu menyebabkan banyak stres di luar sana. Kalau terkena lebih stres, yang stres bukan cuma kita, ya, lama-lama bisa depresi. Keluarga juga ikut-ikutan stres, ya, orang di sekeliling kita juga ikutan stres. Semuanya akan berdampak. Oleh karena itu kita harus tetap jaga kesehatan kita. Kami mengasihi Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang hadir di dalam ini adalah saudara kami. Kami harus ingatkan supaya kita sama-sama jaga kesehatan. Kami ingin Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi prima untuk bisa memprotek juga orang lain supaya orang lain juga sehat seperti Bapak dan Ibu, ya. Nah, itu saja. Selamat sore, sampai ketemu di event Moritz Community berikutnya, ya. Terima kasih, sampai ketemu. Dr. Lahargo juga terima kasih, Dok. Dr. Ferry. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu. Jaga kesehatan semua. Yuk. Bagi yang mau ikut event Moritz Community bisa WA ke admin atau minta linknya kepada orang yang mengundang. Besok malam gitu ada event. Thank you.